Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil ahad. Wassalatu wassalam ala man fis sama ismuhu Ahmad wa fil ardi ismuhu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Yang saya cintai, yang saya muliakan, para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah, wabil khusus guru kita Al-Habib Alwi Al-Attas beserta seluruh para habaib, beserta seluruh hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah yang dimana pada malam hari yang mulia ini, di tempat yang penuh dengan barakah ini, Allah Subhanahu wa taala menanamkan di dalam hati kalian yaitu ba'is. Apa itu ba'is? Ba'is adalah dorongan yang kuat, dorongan yang menggebu-gebu, dorongan yang mengguncangkan hati, yang menggelisahkan hati, yang mendorong sang pemilik hati untuk bersegera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ba'is mendorong kalian kembali kepada Allah dan mendorong kalian untuk berpaling dari dunia, berpaling dari kehinaan dunia, kejayaan dunia, kemakmuran dunia, kesenangan dunia, berpaling dari yang dimana kebanyakan manusia tertipu karenanya, kebanyakan manusia terlena karenanya, kebanyakan manusia mengumpulkannya, kebanyakan manusia memuaskan hawa nafsu syaitan karenanya, kebanyakan manusia mengenyangkan perut karenanya. Ba'is mendorong kalian kembali kepada Allah dan mendorong kalian berpaling dari dunia, sehingga ba'is itulah yang mendorong langkahan kaki kalian dari rumah menuju ke majlis yang mulia ini, sehingga langkahan kaki kalian dari rumah menuju ke majlis ini, disitulah Allah ampuni dosa-dosa kalian yang telah lalu. Dari tempat ini kalian pulang menuju ke rumah, disitu Allah ampuni dosa-dosa kalian yang akan datang, sebab duduknya kalian di sini mendapatkan keberkahan, mendapatkan keutamaan daripada maulid baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalian duduk di majlis ini bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad. Kalian bergembira, kalian berbahagia dengan lahirnya Nabi. Siapa yang perintahkan kalian duduk di sini bergembira, berbahagia dengan lahirnya Nabi? Yang suruh bukan ulama, bukan kiai, bukan habaib, bukan para salaf, bukan tabi'in, bukan para sahabat, bukan para ahlul bait, bukan para nabi, bukan para rasul, bukan juga para malaikat, tetapi yang perintahkan kalian untuk bergembira dengan lahirnya Nabi adalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Kul bifadlillah wa birahmati fabidzalika falyafrahu. Katakanlah, dengan karunia Allah dan dengan rahmat Allah, maka dengan karunia dan rahmat tersebut hendaklah mereka bergembira. Apa karunia Allah? Karunia Allah yang paling besar adalah Al-Quran. Menurut Al-Imam Abdullah bin Abbas, karunia Allah yang paling besar adalah ilmu. Al-Quran sumber daripada segala ilmu. Terus, siapa rahmat Allah dalam ayat tersebut? Para mufassirin fi kutubit tafsir al-masyhurat al-ma'rufat, para ahli tafsir dalam kitab-kitab tafsirnya, beliau menjelaskan siapa rahmat Allah dalam ayat tersebut. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, dalam kitab tafsir Jami' al-Ahkam al-Imam Qurtubi, dalam kitab tafsir Jalalain al-Imam Jaluddin al-Mahalli dan al-Imam Jaluddin as-Suyuti, dalam kitab tafsir Jami'ul Bayan al-Imam Ibnu Jarir at-Tabari, dalam kitab tafsir Ma'alimut Tanzil al-Imam Baghawi, dalam kitab tafsir Anwarut Tanzil al-Imam Baydawi, dalam kitab tafsir Madarikut Tanzil al-Imam An-Nasafi, beliau menjelaskan rahmat Allah dalam ayat tersebut. Sebagaimana dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus kamu wahai Muhammad kecuali kamu rahmat bagi seluruh alam semesta. Maka dengan adanya Nabi Muhammad sebagai rahmat Allah, hendaklah mereka bergembira, hendaklah saya bergembira, hendaklah engkau bergembira, hendaklah mereka bergembira, hendaklah kalian bergembira dengan adanya baginda Nabi besar Muhammad. Seluruh alam jagat raya bergembira. Penduduk langit, ghilman, wildan, malaikat, bidadari, penduduk bumi, binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan, binatang yang di langit, yang di bumi, yang di sungai, yang di laut, yang melata, seluruh makhluk bergembira dengan lahirnya Nabi. Illa iblis, kecuali iblis yang tidak gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad. Ketika Nabi lahir, iblis teriak, iblis menjerit sekencang-kencangnya, iblis tidak rela, iblis tidak ridha dengan lahirnya Nabi. Kenapa? Karena Nabi Muhammad musuhnya iblis yang paling besar. Dalam riwayat, iblis, Nabi pernah nanya sama iblis, wahai iblis, siapa kamu punya musuh yang paling besar? Jawab iblis, anta ya Muhammad.
kamu wahai Muhammad, aku punya musuh yang paling besar. Makanya ketika Nabi lahir, iblis teriak, iblis tidak rela dan tidak ridha dengan lahirnya Nabi. Kalau ada orang-orang yang mengaku sebagai umatnya Nabi tetapi tidak gembira, tidak berbahagia, tidak senang dengan maulidnya Nabi, tidak diragukan itu orang adalah iblis, saudara-saudara. Bahkan seekor anjing yang gak punya otak, anjing yang tidak berakal, bergembira dengan lahirnya Nabi. Kalau ada orang-orang yang berakal mengaku sebagai umat Nabi tetapi tidak senang, tidak gembira, tidak rela, tidak ridho dengan lahirnya Nabi, itu orang lebih anjing daripada anjing, saudara-saudara. Kamu tahu, batu yang tidak bernyawa bergembira dengan lahirnya Nabi. Kalau ada orang-orang bernyawa, berakal, mengaku sebagai umat Nabi, tidak senang, tidak gembira, tidak rela, tidak ridho dengan maulidnya Nabi, itu orang hajar fawqal hajar, batu di atas batu, la yahdiyahumullah. Mereka golongan-golongan yang tidak mendapatkan petunjuk dari Allah. Humul jahilun, mereka orang-orang yang bodoh. Qabla mauti mautun li ahlih fa ajsaduhum qabla al-kuburi kuburu. Mereka orang-orang yang sebelum kematian datang, sesungguhnya mereka telah mati. Sebelum jasadnya dikubur, sesungguhnya jasadnya telah terkubur. Maka bergembiralah kamu, berbahagialah kamu dengan lahirnya Nabi Muhammad. Al-Imam Busiri gal dalam Qasidah Muhammadiyahnya, Al-Imam Busiri mengatakan, Muhammadun syukruhu fardun alal umami. Muhammad bersyukur dengan adanya beliau, wajib bagi setiap umat untuk bersyukur dengan adanya baginda Nabi besar Muhammad. Dengan peringatan maulid ini, kalian duduk di sini berkumpul dengan ulama, berkumpul dengan orang-orang soleh. Dalam kitab Al-Mawahib Al-Quddusiyah, Syekh Ibrahim Baharwas dari Shibam, beliau menceritakan tentang keramat-keramat daripada Al-Imam Faqihil Muqaddam Muhammad ibn Ali Ba'alawi. Faqihil Muqaddam, beliau datuknya para habaib yang ada di tengah-tengah kalian. Beliau Faqihil Muqaddam Ustadzil A'zam, guru besar. Beliau Syekhus Suyuhus Syariah, gurunya para guru-guru syariat. Qudwatul Muhaqqiqin, beliau pedoman para ahli hakikat. Beliau Tajul A'immatil Arifin, mahkota para ahli ma'rifat. Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Beliau dimakamkan di Zanbal. Zanbal pemakaman para aulia. Nah, dulu ada satu orang fasik, ada satu orang fajir. Ini orang ketika mati dikubur di dekat kuburnya Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Dikubur di dekat kuburnya para aulia. Singkat cerita, ini orang fasik. Maka datang Mungkar Nakir, disiksa itu orang, diazab itu orang, dicambuk itu orang. Ketika itu orang sedang disiksa dalam kubur, tiba-tiba Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, beliau bangun dari kuburnya, masuk ke kuburnya itu orang. Roh ya Mungkar wa Nakir. Kata Faqihil Muqaddam, pergi wahai Mungkar Nakir, jangan kamu siksa ini orang, jangan kamu azab dia. Kamu azab dia, kamu cambuk dia, teriakan dia, jeritan dia, mengganggu zikirku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang fasik dapat syafaat gara-gara kuburnya dekat dengan kuburnya orang soleh. Masih hidup dia tidak dekat dengan orang soleh, kuburnya yang dekat dengan orang soleh dapat syafaat. Bagaimana kalau semasa hidup kita dekat dengan orang-orang soleh dan dekat dengan ulama? Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, para ulama, orang-orang soleh, beliau-beliau adalah pewaris baginda Nabi besar Muhammad. Maka ikutilah mereka, muliakan mereka, agungkan mereka. Qala Rasul, akrimul ulama fa innahum indallahil kurama. Muliakan, agungkan para ulama, karena beliau-beliau golongan-golongan yang mulia, golongan-golongan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka-mereka? Qala Imam Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad, hum ibadun kiramun atharullah rabbahum fa'atharahum. Mereka orang-orang soleh, mereka para salaf, para ulama, mereka golongan-golongan yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah.
Mereka hamba-hamba yang agung, yang mulia, yang luhur. Mereka hamba-hamba yang mengutamakan Allah di atas segala-galanya. Allah pun mengutamakan mereka di atas segala-galanya. Mereka mengedepankan Allah di atas segala-galanya. Allah pun mengedepankan mereka di atas segala-galanya. Bihim yadfa'ullahul balaya wa yakshifur razaya wa yusdikulla khairin wa ni'matin. Dengan sebab keberadaan mereka di tengah-tengah kalian, Allah angkat bala, Allah angkat musibah, Allah angkat azab, Allah angkat bencana. Allah berikan kalian kenikmatan, Allah berikan kalian kebaikan, Allah berikan kalian rahmat, Allah berikan kalian anugerah dengan sebab keberadaan orang-orang soleh di tengah-tengah kalian. Walau lahumu bainal anami laduk dekat jibalun wa ardun lirtikabil khati'ati. Kalau bukan karena keberadaan orang-orang soleh di tengah kalian, kalau bukan karena keberadaan orang-orang yang banyak menangis setiap malam, tidak pernah merasa aman dari azab dan siksa Allah, kalau bukan karena keberadaan orang-orang yang bungkuh, orang-orang tua yang soleh yang selalu memakmurkan masjid ketika subuh, kalau bukan karena orang-orang yang menghidupkan malam-malamnya dengan beribadah kepada Allah, sudah Allah hancurkan gunung, Allah terbangkan itu gunung, Allah runtuhkan langit, hancur ini dunia, kalau bukan karena keberadaan mereka di tengah-tengah kita. Kamu tahu ini bumi udah muak diinjek sama congoran-congoran kayak kita, saudara-saudara. Saya ahli maksiat, kamu ahli maksiat. Ini bumi udah muak, bumi udah sumpah diinjak-injak sama orang-orang bangsat kayak kita, saudara-saudara. Kalau bukan karena keberadaan beliau-beliau, para ulama, orang-orang soleh di tengah-tengah kita, nggak tahu jadi apa ini dunia. Maka jangan kamu jauh dari mereka, agungkan mereka, muliakan mereka, ikuti mereka. Al Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi radhiyallahu anhu, fasa' fima sa'au washrab ma'al gaum mahum ala yahbuk rabbak mithla ma qad habahum. Ikuti mereka para salaf, ikuti jalan mereka, langkah-langkah mereka kamu ikuti. Ikuti amalan-amalan mereka. Walaupun saya dan kalian, kita tidak bisa mengikuti sepenuhnya amalan para salaf. Bagaimana mungkin kamu bisa mengikuti Fagil Mugaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi di umur 7 tahun menghatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat sholatnya? Bisa kamu ikuti? Umur 7 tahun menghatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat sholatnya. La yanam Thalatha wa thalathina sanatan la lailan wala naharan. Fagil Muqaddam 33 tahun tidak tidur, tidak di siang hari, tidak di malam hari. Orang nanya, ya Fagil Muqaddam, ya Imam, kenapa kamu nggak tidur 33 tahun? Jawab beliau, bagaimana mungkin saya bisa tidur? Lihat ke kanan sorga, melihat ke kiri neraka. Dalam riwayat, melihat ke atas arasnya Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, Sahibul Ratib, Qutbul Irsyad wa Ghauzil Ibad, di umur 3 tahun kena penyakit cacar, tetapi di umur 7 tahun hafal Quran. Di umur 9 tahun hafal Kutubus Sittah, Bukhari, Muslim, Sunan Abi Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, Nasai. Di umur 11 tahun hafal kitab-kitab Imam Ghazali, Ihya Ulumuddin, Minhajul Abidin, Miyarul Ilim, Bidayatul Hidayah. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir setiap hari la ilaha illallah 25.000 kali, ya Allah 25.000 kali, salawat kepada Nabi 25.000 kali. Al-Habib Muhammad bin Ali Maula Aidid bainal maghrib wal isya yaqra 3,000 marrah min suratil Ikhlas. Habib Muhammad bin Ali Maula Aidid di antara waktu maghrib dan isya beliau habiskan membaca surat Al-Ikhlas 3.000 kali. Al-Habib Umar ibn Zain bin Smith 16 tahun tidak pernah meletakkan punggungnya di satu benda apapun. Al-Habib Abu Bakar ibn Abdullah Al-Attas 1 kali duduk baca Yasin 90.000 kali, saudara-saudara. Kamu baca Yasin paling banyak 40 kali bolak-balik. Itu pun kalau ada hajat, ziarah keluar Batang, ziarah ke Empang, kalau ada maunya, biar rumah laku, biar mobil laku, baca Yasin paling banyak 40 kali. Itu keadaan mereka, itu amalan mereka para as-salafun as-salih. Kita tidak bisa ikuti gaddaman ala gaddamin, selangkah demi selangkah kamu ikuti mereka. Dengan kamu mengikuti mereka, kata Habib Ali apa? Allah akan mencintai kamu sebagaimana Allah mencintai mereka. Maksudnya Allah akan menganugerahkan kepada kamu apa-apa yang Allah anugerahkan kepada mereka. Mereka Allah kasih ilmu wahbi, kamu Allah kasih ilmu wahbi. Mereka Allah kasih ilmu laduni, kamu ikut mereka, kamu Allah kasih ilmu laduni. Mereka Allah subhanahu wa ta'ala kasih karomah, kamu ikut mereka, kamu Allah kasih karomah. Gak percaya? Datuknya Habib Alwi, Al-Habib Umar ibn Abdurrahman Al-Attas, beliau punya satu murid yang bernama Syekh Ali Baros. Sampai-sampai dalam riwayat dikatakan bahwasanya magam kedudukan Habib Umar berikan kepada Syekh Ali Baros. Kenapa?
Kalau mau dilihat waktu masa khidmat beliau dengan masa taklimnya beliau kepada Habib Umar, itu lebih banyak masa khidmat daripada masa belajarnya beliau. Karena begitu beliau setia mengikuti Habib Umar, sampai-sampai magamnya beliau belikan kepada Syekh Ali Baras. Singkat cerita, Habib Umar punya anak orang alim, wali, orang soleh, namanya Habib Husin. Ini Habib Husin suka gambus. Habib Husin datang ke Imam Haddad, ya Habib Abdullah, alifni kitab min fadilatil gambus. Habib, tolong karangkan untuk saya kitab yang menjelaskan tentang keutamaannya gambus. Habib Abdullah bilang, tunggu dulu, saya mau rundingan sama Syekh Ali Baros. Sebab magam kamu punya ayah itu diberikan kepada Syekh Ali Baros. Akhirnya ketika beliau pergi ke Syekh Ali Baros, apa jawaban Syekh Ali Baros? Apa-apa yang disukai oleh ayahmu aku pun suka, dan apa-apa yang dibenci oleh ayahmu aku pun benci. Akhirnya Habib Abdullah tidak jadi mengarang kitab tersebut. Ini keutamaan Allah berikan kepada Syekh Ali Baros. Kenapa? Karena beliau mengikuti orang yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kamu jauh dari ulama, jangan kamu jauh dari orang-orang soleh. Jadikan beliau sebagai teladanmu, uswahmu, gutwahmu dalam kehidupan kamu sehari-hari. Saudara-saudara, dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, kun aliman, jadilah kalian itu orang-orang alim, jadilah kalian orang-orang yang berilmu. Beb, saya nggak bisa jadi orang alim, beb, nggak bisa jadi orang alim. Kun muta'alliman, jadilah kalian penuntut ilmu, jadilah kalian santri, jadilah kalian orang yang ngaji. Beb, saya udah tua, nggak bisa jadi santri saya, beb, udah ketuaan. Kun mustami'an, jadilah kalian pendengar ilmu, pendengar nasihat ulama, pendengar mutiara-mutiara hikmah ulama, menjadi pendengar nasihat-nasihat yang keluar dari mulutnya ulama. Beb, saya nggak punya waktu, beb, saya kerja, sibuk urusan dunia. Jadi orang alim nggak bisa, jadi santri nggak bisa, jadi pendengar nggak bisa. Pilihan terakhir bagi kamu, kun muhibban, jadilah kamu pecinta, pecinta ulama, pecinta orang soleh, pecinta ilmu, pecinta majelis. Udah jadi orang alim enggak, santri tidak, pendengar tidak, pecinta juga tidak. Jangan kamu jadi golongan yang terakhir. Siapa golongan yang terakhir? Golongan yang terakhir adalah pembenci para ulama, pembenci orang-orang soleh, pembenci para habaib, pembenci para kiai. Udah orang alim bukan, santri bukan, pendengar bukan, pecinta bukan, pembenci ulama. Iya, ini manusia terkutuk. Qala Rasul al-anun nas, Nabi berkata, manusia yang paling laknat, manusia yang paling bangsat, manusia yang paling biadab, yang tidak cinta kepada Allah, tidak cinta kepada aku, dan tidak cinta kepada ulama. Ini manusia-manusia yang paling bangsat. Saudara-saudara, sekarang kemarin-kemarin kita ketahui para ulama, para kiai, para habaib, beliau-beliau diintimidasi, beliau-beliau diancam. أهلا وسهلا بالحبيب، 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 خير العناب العربي، خير العناب العربي. أهلا وسهلا ومرحبا إمامنا وقدوتنا الحبيب محمد رزق بن حسين شهاب بالعربي، خير العناب العربي، صلوا على هذا النبي الحزم المطلب، صلوا على هذا النبي العزيم المطلب، أحمد ذكير النسبي، مرفوع في الكتب، مرفوع في الكتب، أهلا وسهلا
Selamat datang kepada guru kita Sayyidina Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab. Semoga Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan jasmani dan ruhani beliau, Allah berikan kepada kita manfaat daripada ilmu-ilmu beliau. Amin ya rabbal alamin. Saya lanjutkan sedikit saudara-saudara. Qala Rasul, berkata Nabi Muhammad tadi, kun aliman, jadilah kalian orang-orang alim, jadilah kalian orang-orang yang berilmu. Beb, saya nggak bisa jadi orang alim, saya nggak bisa jadi orang yang berilmu. Kun muta'alliman, jadilah kalian para pelajar, jadilah kalian para santri. Beb, saya udah tua, nggak bisa jadi santri. Kun mustami'an, jadilah kalian para pendengar, pendengar nasihat ulama, pendengar ilmu ulama, pendengar hikmah-hikmah mutiara yang keluar dari mulut-mulut ulama. Beb, saya nggak bisa jadi pendengar, nggak punya waktu. Kun muhibban, jadilah kalian pecinta ulama, pecinta para ustadz, pecinta para kiai, pecinta para habaib. Ini pilihan terakhir bagi engkau. Engkau tidak bisa lagi, itu pilihan terakhir bagimu. Kalau kamu nggak bisa jadi pecinta, jangan kamu jadi golongan yang terakhir. Siapa golongan terakhir? Golongan terakhir udah ulama bukan, santri bukan, pendengar bukan, pecinta bukan, pembenci ulama iya. Ini manusia paling terkutuk, manusia paling bangsat. Qala Rasul, al-anun nas man lam yuhibbullah walam yuhibbi walam yuhibbul ulama. Kata Nabi, manusia yang paling terlaknat, manusia yang paling terkutuk adalah manusia-manusia yang tidak cinta kepada Allah, tidak cinta kepada aku, dan tidak cinta kepada ulama. Ini manusia-manusia paling bangsat, manusia-manusia paling biadab, manusia-manusia paling terkutuk. Siapapun dia, saudara-saudara. Oleh karena itu, saudara-saudara, telah banyak kita ketahui bahwasanya kemarin banyak daripada beberapa oknum pemerintah, mereka mau mengancam-ngancam ulama. Salah satunya guru kita Habib Rizik bin Husain bin Syihab. Mau diancam ditangkap, mau diancam dimasukkan penjara. Disangkanya kita para habaib takut kali, disangkanya kita para habaib pengecut kali. Kami para habaib, kami bukan pengecut, kami bukan biadab, kami bukan pecundang. Di dalam darah kami mengalir darah datuk kami Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Di dalam tubuh kami mengalir darah keberanian, mengalir darah perjuangan, mengalir darah Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Kami tidak akan pernah takut, kami tidak takut diancam, kami tidak takut dipenjara, kami tidak takut dibunuh. Kami punya datuk-datuk sudah biasa dibunuh, biasa diancam, biasa dicaci maki. Datuk kami Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau dihina, dicaci maki di mimbar-mimbar, sampai-sampai beliau dibunuh, beliau terbunuh. Kenapa beliau dibunuh? Beliau dibunuh karena beliau dengan lantang menyuarakan kebenaran melawan para pemerintah-pemerintah yang zalim, saudara-saudara. Kami punya datuk Sayyidina Husain ibn Ali. Husain ibn Ali, beliau dibunuh, dipenggal kepalanya, terpisah dari jasad. Kenapa beliau dibunuh? Karena beliau dengan lantang menyuarakan kebenaran melawan para pemerintah-pemerintah yang zalim. Kami punya datuk Sayyidina Hasan ibn Ali. Hasan ibn Ali ibn Fatimah binti Rasulullah. Beliau wafat diracun. Beliau diracun sampai mati. Kenapa? Karena beliau dengan lantang menyuarakan kebenaran melawan para pemerintah-pemerintah yang zalim. Saudara-saudara, darah-darah beliau mengalir dalam tubuh para habaib yang saat ini berada di hadapan kalian. Kami tidak akan pernah takut dengan kalian ancam. Semakin kalian bungkam mulut kami akan semakin meneriakkan kebenaran. Saudara-saudara, jikalau mereka mengancam-ngancam para ulama, ancaman mereka tidak akan kami jadikan air yang memadamkan semangat kami. Ancaman mereka para pengkhianat bangsa, para musuh-musuh agama, akan kami jadikan api yang menambah semangat juang kami untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jikalau mereka para pengkhianat-pengkhianat bangsa, para pengkhianat rakyat, jikalau mereka maju satu langkah membela Ahok, karena membela Ahok sampai-sampai mereka memusuhi para ulama, memusuhi para habaib, memusuhi para kiai. Jikalau mereka maju satu langkah untuk melawan para habaib, melawan para kiai, melawan para ustadz, kami umat Islam, kami para santri maju 1000 langkah untuk melawan mereka, saudara-saudara. Sekalipun kami harus mati, sekalipun kami harus bermandikan darah, sekalipun kami harus mengambil bagian tubuh kami yang telah terpecah belah. Oleh karena itu, saudara-saudara, jangan engkau jauh dari ulama, ikuti mereka, jadikan mereka sebagai teladanmu. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum.
Barang siapa yang mengikuti suatu kaum, maka dia sama dengan kaum tersebut. Kalau engkau mengikuti para ulama, mengikuti para habaib, para kiai, beliau-beliau dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu, engkau pun akan dianugerahkan sesuatu. Mereka dimuliakan, diutamakan, engkau pun akan dimuliakan dan diutamakan oleh Allah. Yang terakhir, saudara-saudara,